Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan, kelas 3A dan kelas 3B, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran tentang Asmaul Husna yang kedua. Kemarin kita sudah membahas Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq. Pada hari ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Wahhab. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku semuanya, silakan diperhatikan dan disimak baik-baik penjelasan dari Ustadz Abdul, yaitu penjelasan tentang Al-Wahhab. Al-Wahhab itu kalau menurut bahasa artinya adalah Maha Pemberi. Nah, jadi Al-Wahhab itu Maha Pemberi. Sedangkan menurut istilah Al-Wahhab itu artinya Allah adalah Tuhan yang memberi segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah, karena Allah Maha Kaya. Nah, jadi pengertian dari Al-Wahhab itu bahwasanya Allah itu bersifat Maha Pemberi. Tidak ada semua makhluk yang ada di dunia ini yang sanggup memberi makan, yang sanggup memberi segalanya, melainkan Allah. Ya, karena itu Allah memiliki sifat Al-Wahhab, ya, karena Allah Maha Kaya. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Dalam surat Al-Insan ini Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Ya, jadi di sini Allah itu memberi makanan kepadamu, kepada kita semuanya, ya, tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu, tidak mengharapkan balasan dari apapun dari kita, ya. Allah itu memberi juga memberi, karena Allah menciptakanmu, maka Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Nah, Allah tidak butuh terima kasih, tidak butuh balasan. Allah hanya butuh kamu itu beribadah kepada Allah. Itu adalah salah satu bentuk syukur. Syukur nikmat, ya, syukur atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita, itu termasuk juga balasan yang kita berikan kepada Allah. Bentuk terima kasih kita kepada Allah. Kita sudah diberi kesehatan oleh Allah, maka kita harus memanfaatkan kesehatan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Untuk itu anak-anakku semuanya, ketika kalian diberi nikmat oleh Allah, jangan lupa untuk bersyukur. Itu Quran surat Al-Insan ayat 9. Oke anak-anakku semuanya, meneladani nama Allah Al-Wahhab, ya. Meneladani nama baik Allah Al-Wahhab dapat ditunjukkan dengan sikap pemurah, baik dalam berbagi rizki maupun berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain, ya. Jadi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, bentuk dari rasa terima kasih kita kepada Allah harus ditunjukkan dalam sikap pemurah, baik dalam berbagi rezeki, ya, berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain. Ya, ini ya, kalau kamu diberikan kenikmatan oleh Allah berupa harta, maka jangan lupa untuk rajin bersedekah. Kalau kalian diberi nikmat oleh Allah, diberikan pemikiran yang cerdas, yang pandai, jangan lupa untuk mengajari temanmu yang belum bisa, yang belum pandai, ya.
agar kita semuanya bisa lebih bermanfaat dalam hal harta dan ilmu pengetahuan. Meneladani sikap Al-Wahhab dapat mendidik kita untuk tidak selalu mengharapkan pemberian dari orang lain. Nah ini ya, ketika kita sudah terbiasa memberi, maka kita akan tidak akan bergantung pada pemberian orang lain. Kita akan selalu berusaha sendiri. Nah, hikmah meneladani sifat Al-Wahhab itu adalah terciptanya suasana di masyarakat yang saling peduli, rukun, harmonis, aman, dan damai, serta menghilangkan sifat kikir dan pelit dari dalam diri manusia. Ya, jadi ketika kita sudah sering memberi, kita juga akan saling peduli antar sesama. Hidup kita akan lebih rukun, lebih harmonis, dan aman serta damai ketika kita hidup di lingkungan masyarakat. Ya. Contoh perilaku sehari-hari dalam meneladani sifat Al-Wahhab antara lain: yang pertama, contoh perilakunya selalu bersyukur dan mengingat kebesaran Allah. Nah ini adalah bersyukur, itu termasuk contoh perilaku yang meneladani sikap Al-Wahhab. Nah, karena kita sudah diberi, maka kita harus berterima kasih. Nah, cara berterima kasihnya gimana? Yaitu bersyukur. Bersyukur itu artinya terima kasih dengan cara bersedekah, dengan cara mengajari teman-teman kamu yang belum bisa. Nah, itu termasuk cara meneladani sikap Al-Wahhab. Yang kedua, rajin melaksanakan ibadah. Nah ini adalah bentuk hablum minallah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Ibadah kita harus selalu kita jaga. Yang ketiga, memberikan sedekah pada orang yang membutuhkan. Nah ini adalah bentuk syukur amali ya, cara mengamalkannya. Yang keempat, selalu mengisi kotak infak saat pergi ke masjid. Nah ini ya, usahakan kalau kamu pergi ke masjid, usahakan sangu sedikit banyak atau terserah kamu, seikhlasnya ya. Ketika kamu pergi ke masjid ya, kalau bisa membawa uang 1.000, 2.000 atau 5.000, nah seikhlasnya dimasukkan ke dalam kotak infak masjid. Itu adalah bentuk latihan kita supaya kita selalu bersyukur kepada Allah. Yang selanjutnya, membiasakan hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah itu adalah perilaku sehari-hari dalam meneladani sifat Al-Wahhabnya Allah, selalu hidup mandiri. Yang selanjutnya, membantu teman atau saudara yang membutuhkan. Nah, jadi ketika temanmu lagi kesusahan, lagi berduka, lagi terdapat musibah, maka kamu harus membantunya. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah ini ya anak-anakku semuanya, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Sekolah yang pinter, sing tenanan, kalau menurut saya ya, sing tenanan ya sekolah. Kalau kamu sudah diberi fasilitas oleh orang tuamu, dibayari sekolahmu ya. Kalau berangkat diberi uang saku ya, maka kamu dalam menuntut ilmu, dalam bersekolah harus yang sungguh-sungguh. Kalau di rumah kamu sudah difasilitasi oleh orang tuamu, HP, kuota sudah diisi, maka kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya orang tuamu tidak kecewa. Dan yang terakhir, menebarkan salam yang berisi doa keselamatan bagi yang mendengar atau menerimanya. Nah, jadi ketika kamu bertemu orang, usahakan ucapkan salam, menebarkan salam keselamatan kepada seluruh orang yang kamu jumpai. Itu adalah juga termasuk contoh perilaku yang meneladani sifat Al-Wahhab. Oke anak-anakku semuanya, cukup sekian penjelasan dari Ustadz. Kalau nanti ada yang mau bertanya, silakan bisa jadi ke Ustadz Abdul atau Ustadz Husnul ya.
Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan, dan nanti akan Ustadz share video ini ke WA grup dan materinya akan Ustadz share. Dan nanti anak-anakku semuanya silahkan dicatat di buku kalian masing-masing apa yang sudah Ustadz jelaskan di video kali ini. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.